Wah wah wah. Media asing tiba-tiba propaganda Erick Thohir dan Shin Tae-yong di tengah persiapan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira ada apa ini? Jawaban mengejutkan Erick Thohir di tengah isu mencari pelatih baru untuk skuad Garuda. Ini dia jawaban mengejutkan Erick Thohir yang kalian harapkan. Yang pasti bikin kalian gembira mendengarnya. Wah wah wah. Masih ingat wasit Ahmed Alkaf? Ini dia kabar mengejutkan Ahmed Alkaf setelah beberapa waktu tak ada kabar. Nah, ini baru super top Marco Top. Shin Tae-yong sedang panggil Pascal Struijk. Apakah Pascal Struijk bisa diturunkan untuk lawan Australia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan wasit Ahmed Alkaf, sosok yang rugikan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kisah Ahmed Alkaf, wasit asal Oman yang sempat jadi sorotan tajam para penggemar sepak bola Indonesia, kembali mencuri perhatian. Alkaf yang memimpin laga Timnas Indonesia kontra Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dianggap merugikan Garuda dengan keputusannya yang kontroversial. Kini kabar terbaru justru menunjukkan Alkaf tengah berbahagia setelah kemenangan besar yang diraih oleh timnas negaranya, Oman. Pertandingan yang berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu masih membekas di ingatan para supporter Indonesia. Kala itu Timnas Indonesia hampir saja meraih kemenangan setelah unggul 2-1 hingga menit ke-90. Namun harapan itu sirna karena gol telat Bahrain di menit 90 tambah 9 melewati batas injury time yang sebelumnya diumumkan. Keputusan Ahmed Alkaf yang tidak segera meniup peluit panjang setelah injury time berakhir memicu kemarahan besar. Fans Indonesia menilai bahwa tambahan waktu yang diberikan terlalu berlebihan dan hasil imbang ini dianggap sebagai pukulan telak bagi peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Namun di tengah sorotan negatif dari Indonesia, Ahmed Alkaf justru menunjukkan sisi lain dari kehidupannya. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Alkaf membagikan kebahagiaannya setelah Oman berhasil melaju ke final Piala Teluk 2024. Oman sukses menaklukkan Arab Saudi dengan skor tipis 2-1 pada babak semifinal. Malam yang luar biasa di Oman. Laga bersejarah bagi The Reds, tulis Alkaf dalam Instastory-nya. Kebahagiaan ini semakin lengkap karena Oman akan bertemu Bahrain di final, tim yang sebelumnya berhasil mengalahkan Kuwait. Sementara itu, Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melanjutkan perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Meskipun sempat dirugikan oleh keputusan Alkaf, Garuda tetap berada di posisi ketiga grup C dengan raihan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang Indonesia untuk meraih tiket langsung atau setidaknya finish di 4 besar masih sangat terbuka. Pertandingan berikutnya akan menjadi laga krusial bagi Timnas Indonesia. Pada 20 Maret 2025, mereka akan bertandang ke Australia, disusul laga kandang melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Menariknya, duel kontra Bahrain ini bisa menjadi ajang balas dendam yang dinantikan oleh para penggemar. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Timnas Indonesia mampu membalas ketidakadilan yang dirasakan sebelumnya? Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Ahmed Alkaf di laga kontra Bahrain memang merugikan Indonesia? Atau ini hanyalah bagian dari dinamika sepak bola yang penuh kejutan? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Suara kalian bisa menjadi bagian dari semangat Garuda menuju Piala Dunia 2026. Resmi, Ole Romani setim dengan Marcelino Ferdinand. Oxford United kembali menjadi sorotan para penggemar sepak bola Indonesia.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa Ole Romani, pemain keturunan Indonesia Belanda, resmi bergabung dengan klub yang saat ini diperkuat oleh Marcelino Ferdinand. Bergabungnya Romani ke Oxford United tentu membawa angin segar bagi timnas Indonesia, sekaligus memperkuat lini depan klub yang tengah berjuang di kasta kedua Liga Inggris. Kabar kepindahan Romani telah dikonfirmasi oleh jurnalis asal Belanda, Denie van Laar. Dalam laporannya, ia menyebutkan bahwa FC Utrecht dan Oxford United telah mencapai kesepakatan terkait transfer pemain berusia 24 tahun tersebut. Oxford United dikabarkan mengeluarkan dana sebesar 2 juta euro atau setara dengan 33 miliar rupiah untuk mendatangkan Romani. Kepindahan Romani sebenarnya bukanlah kejutan besar. Rumor hengkangnya dari FC Utrecht sudah beredar sejak bursa transfer musim dingin ini dibuka. Salah satu alasan Utrecht melepas Romani adalah karena mereka ingin memulangkan striker Borussia Dortmund, Sebastian Haller, yang sempat dipinjamkan ke CD Leganes. Dengan kebutuhan akan ruang di lini serang, Romani menjadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar jual. Selama memperkuat FC Utrecht, Romani mencatatkan 32 penampilan dan menyumbang 3 gol. Meski catatan golnya tidak begitu mencolok, kontribusinya di lapangan tetap dinilai positif. Kepindahannya ke Oxford United membuka peluang bagi Romani untuk lebih bersinar dan menunjukkan kapasitasnya di level yang lebih kompetitif. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah fakta bahwa Romani akan bermain bersama Marcelino Ferdinand, bintang muda timnas Indonesia yang sudah lebih dulu bergabung dengan Oxford United sejak Agustus 2024. Duet ini diharapkan mampu membawa Oxford United tampil lebih solid dan produktif di lini serang. Kehadiran dua pemain keturunan Indonesia di satu klub yang sama di Eropa menjadi momen bersejarah. Hal ini tidak hanya membanggakan tetapi juga memperkuat harapan para penggemar sepak bola tanah air untuk melihat talenta Indonesia bersinar di panggung internasional. Bagi Marcelino, kedatangan Romani tentu menjadi kabar baik. Keduanya bisa saling mendukung dan beradaptasi lebih cepat di kompetisi Liga Inggris. Chemistry yang terbentuk di antara keduanya diharapkan dapat membantu Oxford United mencapai target promosi ke Premier League di masa depan. Para penggemar timnas Indonesia tentu antusias menyambut kabar ini. Dengan Romani dan Marcelino berada di klub yang sama, peluang keduanya untuk tampil maksimal dan terus berkembang menjadi semakin besar. Bagaimana menurut kalian Garuda fans? Apakah duet Marcelino dan Romani di Oxford United akan menjadi kunci kesuksesan klub ini? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan beri dukungan untuk dua pemain kebanggaan kita ini. Media asing ikut adu domba Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Media asing kembali berusaha menggoyang stabilitas timnas Indonesia dengan menyebarkan propaganda terkait pelatih Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kali ini, media asal Italia, Tuttosport, menyoroti perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia dengan nada negatif. Dalam artikel yang diterbitkan, Tuttosport menilai taktik permainan Shin Tae-yong tak lagi memuaskan dan menyarankan PSSI untuk segera mencari pelatih asal Eropa. Propaganda ini tentu saja memicu reaksi dari fans timnas Indonesia yang merasa Shin Tae-yong telah memberikan dampak positif yang signifikan. Sebagai catatan, Shin Tae-yong resmi menukangi timnas Indonesia sejak Desember 2019. Dalam kurun waktu tersebut, banyak sejarah tercipta, termasuk membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mengantarkan timnas U23 ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Berkat pencapaian tersebut, kontrak Shin Tae-yong diperpanjang hingga 2027. Kini timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berada di posisi ketiga klasemen dengan 6 poin. Skuad Garuda masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia asalkan mampu meraih hasil maksimal di 4 laga tersisa melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Upaya media asing seperti Tuttosport yang menyarankan pergantian pelatih di tengah jalan jelas tak berdasar dan terkesan ingin mengacaukan konsentrasi tim. Fakta membuktikan bahwa Shin Tae-yong sukses meramu tim yang solid meskipun harus terus beradaptasi dengan kehadiran pemain baru.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu buktinya adalah keberhasilan PSSI dalam merekrut 17 pemain keturunan, termasuk Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Jay Itzes yang kini menjadi pilar penting dalam skuad Garuda. Sebagai fans timnas Indonesia, penting untuk tetap mendukung penuh Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Jangan mudah terpengaruh oleh propaganda dari media asing yang ingin mengganggu perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Fokus utama kita adalah terus memberikan semangat kepada para pemain dan percaya bahwa kerja keras mereka akan membuahkan hasil. Mari tunjukkan dukungan kita di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian tentang propaganda media asing ini? Apakah kalian percaya bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu dan jangan ragu untuk menyuarakan dukunganmu untuk timnas Garuda. Emil Audero segera gabung timnas Indonesia. Kabar mengenai Emil Audero Mulyadi yang berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia semakin santer terdengar. Emil, kiper berusia 27 tahun yang saat ini bermain di Serie A Italia, dikabarkan tengah dipantau serius oleh PSSI sebagai opsi pelapis bagi Maarten Paes di bawah mistar gawang Garuda. Emil Audero yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, memang sudah lama menjadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Karier cemerlangnya di Italia bersama Sampdoria dan kini dipinjamkan ke Inter Milan, menjadikannya salah satu penjaga gawang terbaik yang memiliki darah Indonesia. Fakta ini tentu menjadi daya tarik besar bagi PSSI untuk memanggilnya memperkuat timnas Indonesia. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga dalam sebuah pernyataan resmi menyebutkan bahwa PSSI terus memantau perkembangan Emil Audero. Menurut Arya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk memperkuat timnas, termasuk memanggil Emil Audero jika dibutuhkan. Itu yang sedang dipikirkan oleh Ketua PSSI. Kalau Maarten Paes cedera bagaimana? Emil Audero? Ya, kami lihat, ujar Arya. Pernyataan ini seolah menjadi angin segar bagi para fans Garuda yang ingin melihat lebih banyak pemain berdarah Indonesia tampil di timnas. Dengan performa timnas yang terus menunjukkan peningkatan, kehadiran Emil Audero bisa menjadi tambahan kekuatan besar dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Namun hingga kini belum ada kepastian resmi terkait proses naturalisasi atau pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Emil. Meskipun demikian, optimisme terus berkembang di kalangan supporter yang berharap Emil bisa segera berseragam merah putih. Timnas Indonesia sendiri akan kembali bertanding dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Duel melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025 akan menjadi ujian berat bagi Garuda. Kehadiran kiper berpengalaman seperti Emil Audero di skuad timnas tentu akan memberikan rasa aman lebih di lini pertahanan. Bagaimana menurut kalian, apakah Emil Audero harus segera bergabung dengan timnas Indonesia? Apakah PSSI harus lebih aktif dalam membujuk Emil untuk membela tanah kelahirannya? Tulis pendapat dan harapan kalian di kolom komentar. Dukungan kalian bisa menjadi motivasi bagi timnas Indonesia untuk terus berjuang dan meraih prestasi di kancah internasional. Mari kita sama-sama dukung Garuda untuk terbang lebih tinggi. Ketua Umum PSSI cari pelatih baru buat timnas Indonesia. Isu pergantian pelatih timnas Indonesia kembali mencuat dan kali ini datang dari media Italia yang menyebut Erick Thohir tengah mencari pelatih baru asal Eropa untuk menggantikan Shin Tae-yong. Kabar ini sontak membuat heboh para pecinta sepak bola tanah air mengingat timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang dikenal sebagai sosok yang berambisi tinggi untuk membawa timnas Indonesia berprestasi di kancah internasional. Namun isu pergantian pelatih di tengah persiapan menuju ajang sebesar kualifikasi Piala Dunia tentu menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin Shin Tae-yong yang berhasil membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi akan digantikan begitu saja?
Menurut laporan yang beredar, ketidakpuasan terhadap Shin Tae-yong muncul karena gaya kepelatihannya yang terlalu fokus pada fisik dan ketahanan pemain. Hal ini dinilai kurang efektif oleh beberapa pihak, sehingga pelatih asal Eropa dianggap sebagai solusi yang lebih tepat. Namun di tengah kabar tersebut, Erick Thohir justru memberikan jawaban yang mengejutkan. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa pergantian pelatih di saat timnas Indonesia sedang dalam jalur positif adalah keputusan yang sulit dan tidak bisa diambil secara gegabah. Erick menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan timnas Indonesia tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong masih memiliki kontrak hingga 2027 dan sejauh ini target-target yang diberikan masih terpenuhi. Jadi, tidak ada alasan untuk menggantinya dalam waktu dekat, ujar Erick Thohir dalam wawancara yang menjadi harapanku. Pernyataan ini sedikit melegakan bagi para pendukung Shin Tae-yong. Banyak yang menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah sosok yang berhasil membangkitkan semangat dan performa timnas Indonesia. Di bawah asuhannya, timnas berhasil menunjukkan perkembangan signifikan dan mampu bersaing di level Asia. Namun netizen tetap saja membanjiri media sosial Erick Thohir dengan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Banyak yang meminta agar Erick memberikan klarifikasi resmi dan memastikan bahwa isu ini hanyalah rumor belaka. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah pergantian pelatih di tengah jalan adalah keputusan yang tepat atau sebaiknya PSSI tetap mempertahankan Shin Tae-yong hingga akhir kontraknya? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Shin Tae-yong panggil Pascal Struijk yang diizinkan bela timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan memanggil bek tangguh Leeds United Pascal Struijk untuk bergabung membela Garuda di ajang internasional. Kabar ini pertama kali diungkap oleh jurnalis Belanda, Denie van Laar, melalui kanal YouTube Voetbal Premier. Dalam pernyataannya, Denie menyebut bahwa Pascal Struijk diizinkan untuk membela timnas Indonesia. Meski demikian, masih belum jelas apakah izin yang dimaksud mengacu pada proses naturalisasi yang telah rampung atau baru sekadar lampu hijau dari pihak pemain. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain luar biasa, ujar Denie dalam salah satu unggahannya. Kabar ini tentunya disambut positif oleh para pendukung timnas Indonesia. Kehadiran Pascal Struijk diyakini akan memperkuat lini pertahanan skuad Garuda yang tengah mempersiapkan diri untuk laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pascal Struijk merupakan salah satu bek muda berbakat yang memiliki pengalaman bermain di Liga Inggris bersama Leeds United. Dengan postur yang tangguh dan kemampuan membaca permainan yang baik, Struijk dianggap bisa menjadi pilar penting di lini belakang timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Struijk juga dikabarkan tengah diincar oleh beberapa klub Premier League seperti Tottenham Hotspur dan Brighton dan Hove Albion. Jika ia memilih tetap bersama Leeds United, peluang Struijk tampil di Premier League musim depan tetap terbuka lebar karena Leeds saat ini berada di puncak klasemen Liga Championship Inggris. Meski sudah ada sinyal positif, peluang Pascal Struijk untuk bersumpah sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI dan membela timnas belum sepenuhnya jelas. Diperkirakan proses ini baru akan rampung pada Maret 2025. Dengan demikian, debut Struijk bersama timnas Indonesia mungkin baru akan terjadi pada laga melawan Cina dan Jepang di bulan Juni 2025. Kabar ini tentu memicu antusiasme besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap Struijk segera memperkuat timnas, mengingat Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi mendatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pascal Struijk adalah sosok yang tepat untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia? Atau adakah pemain lain yang sebaiknya juga dipanggil Shin Tae-yong? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. FIFA pamer poster skuad timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari akun Instagram resmi FIFA World Cup pada awal tahun 2025.
FIFA secara khusus memamerkan poster skuad timnas Indonesia yang menampilkan Marcelino Ferdinand tengah menuliskan resolusi untuk tahun 2025. Momen ini langsung menyita perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Dalam poster tersebut, Marcelino terlihat duduk di depan komputer dengan layar bertuliskan resolusi 2025. 3 poin resolusi yang tertulis cukup mencuri perhatian, yakni dalam kurung 1, timnas masuk Piala Dunia, dalam kurung 2, rajin menabung, dan dalam kurung 3, rajin belajar. Hal ini memberikan nuansa positif dan inspiratif, menunjukkan bahwa pemain muda berbakat ini tidak hanya fokus di lapangan, tetapi juga memiliki visi yang jelas di luar sepak bola. Marcelino tampil mengenakan jersey merah timnas Indonesia dengan nomor punggung 7, ciri khasnya di lapangan. Di belakangnya tergantung jersey legendaris milik Bambang Pamungkas dengan nomor 20 sebagai simbol penghormatan kepada para senior yang pernah membela Garuda. Tak hanya itu, poster Boas Salosa turut terpampang, menegaskan jejak panjang sejarah para pemain hebat timnas Indonesia. Ada satu foto yang menarik perhatian dalam poster tersebut, gambar selebrasi ikonik Marcelino saat duduk di kursi fotografer di pinggir lapangan. Momen ini merujuk pada brace yang ia cetak ke gawang Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA tak berhenti sampai di situ. Pada hari yang sama, mereka juga merilis poster berlatar Tugu Yogyakarta sebagai bagian dari ucapan selamat tahun baru kepada masyarakat Indonesia. Poster ini menggambarkan para pemain timnas Indonesia merayakan tahun baru di sekitar Tugu dengan nuansa budaya lokal yang kental. Maarten Paes terlihat menjinjing tas berisi bakpia pathok, sementara Jay Itzes meladeni permintaan foto dari seorang anak kecil. Sandy Walsh tampak asyik bermain bola dengan anak-anak sekitar dalam suasana hangat dan penuh keceriaan. Visual yang penuh makna ini tentu membangkitkan kebanggaan dan antusiasme para pendukung Garuda. Kehadiran bintang-bintang timnas di berbagai situasi yang dekat dengan masyarakat seakan membangun hubungan emosional antara pemain dan fans. Bagaimana menurut kalian? Apakah resolusi Marcelino bisa menjadi kenyataan di tahun 2025? Apa resolusi kalian untuk timnas Indonesia tahun ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari dukung Garuda terbang lebih tinggi. Komdis PSSI beri sanksi untuk 2 pilar andalan timnas Indonesia. 2 bintang timnas Indonesia, Ramadan Sananta dan Nadeo Argawinata, harus menerima kenyataan pahit setelah Komisi Disiplin dalam kurung Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada mereka. Keputusan ini diambil usai kedua pemain dinilai melanggar kode disiplin PSSI dalam lanjutan BRI Liga 1 musim 2024 atau 2025. Sananta yang membela Persis Solo dijatuhi larangan bermain dalam 2 pertandingan dan denda sebesar 10 juta rupiah. Sanksi ini diberikan akibat insiden pada laga kontra PSBS Biak pada 16 Desember 2024. Dalam laga tersebut, Sananta dinilai melakukan gerakan tambahan yang berujung pada sikutan terhadap pemain lawan. Aksi tersebut berujung kartu merah langsung dari wasit. Komdis PSSI dalam pernyataannya menyebut pelanggaran melakukan gerakan tambahan menyikut wajah pemain lawan. Sanksi larangan bermain dalam 2 pertandingan dan denda 10 juta rupiah. Sementara itu, Nadeo Argawinata yang membela Borneo FC Samarinda juga tak lepas dari hukuman. Dalam sidang Komdis pada 26 Desember 2024, Nadeo dijatuhi larangan bermain 1 pertandingan dan denda 10 juta rupiah. Nadeo dinilai bersalah setelah menghalangi pemain Persebaya Surabaya dalam situasi mencetak gol. Pelanggaran tersebut membuatnya diganjar kartu merah langsung dalam laga yang berlangsung pada 20 Desember 2024. Jenis pelanggaran menghalangi tim lawan mencetak gol. Hukuman tambahan larangan bermain 1 pertandingan dan denda 10 juta rupiah, ungkap Komdis dalam keterangan resminya. Tak hanya pemain senior, pemain muda timnas Indonesia U20, Gala Pagamo, juga menerima sanksi dari Komdis. Gala mendapatkan larangan bermain 2 pertandingan dan denda 10 juta rupiah usai bertindak kasar dalam laga Semen Padang melawan Persik Kediri. Pelanggaran ini tentu menimbulkan berbagai reaksi dari para pecinta sepak bola Indonesia.
Banyak yang menganggap sanksi ini wajar sebagai bentuk penegakan disiplin, namun tak sedikit yang merasa hukuman ini terlalu berat, terutama karena Sananta dan Nadeo adalah bagian penting dari timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah sanksi ini sudah sesuai atau justru berlebihan? Apakah tindakan tegas seperti ini bisa membuat pemain lebih disiplin ke depannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi.